Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar almarhum Haji Irman Sanis keluarga, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta ridhonya ya paling lama 10 menit lah, paling lama banget 15 menit. Tolong ditegur kalau melewati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan surat Al-Maidah ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Menurut Allah Subhanahu wa taala, ada 4 keinginan setan pada diri manusia. Ada 4 keinginan setan yang harus ada di diri manusia. Di dalam surat Al-Maidah ayat 91. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ayyuqi'a bainakumul adawata. Ditimbulkan pada diri manusia itu supaya saling al-adawata, bermusuhan, saling bermusuhan. Makanya kalau lihat ada sesama muslim mukmin bermusuhan, itu hasil kerja keras setan itu. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 30 ayat 90, Allah memerintahkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan, bil adli, berbuat adil, wal ihsan, berbuat kebaikan, wa ita'i dzil qurba, membantu kerabat. Ini perintah Allah. Kalau kita mampu, ada kerabat kita yang kesulitan, kesusahan secara ekonomi kah dan lain-lain, kita bantu kalau kita mampu. Jangan diam saja. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat kekejian, berbuat kemungkaran, wal baghi, saling bermusuhan. Itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 4 keinginan setan pada diri manusia menurut surat Al-Maidah ayat 91, wal baghdha, ditimbulkan dalam diri manusia itu biar saling benci membenci sesama. Ya Allah, jangan sampai kalau kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang sejati, tolong jangan sampai saling benci membenci sesama muslim, seakidah, saling benci membenci, bermusuhan. Itu misi setan itu. Biar pada saling bermusuhan, biar pada saling
benci membenci. Di dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, ketika hati ada benih permusuhan dan saling benci membenci, ini bisa menjadi penyebab ditunda ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 2565, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabal jannah yaumal isnain wal khamis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan Kamis, hari Kamis. Lanjut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayughfaru likulli abdin la yusriku billahi syai'a. Asalkan hamba itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah mengecualikan illa, kecuali rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahnaun. Asal kecuali yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang di dalam hatinya ada benih permusuhan. Lantas Rasulullah bersabda, fayuqalu angziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkanlah pengampunan dosa bagi kedua orang yang di dalam hatinya ada hati saling bermusuhan, saling benci membenci. Hati-hati, makanya buang jauh-jauh hati kita. Kalau ada rasa nggak suka sama orang, benci sama orang, buang jauh-jauh. Sehingga ada doa tuh Allah ajarkan, ya Allah, hindarkanlah dari diri kami ya Allah hati yang dengki dengan sesama mukmin. Allah ajarin itu. Kena bisikan setan itu timbulnya permusuhan, saling benci membenci. Kenapa? Ada dengki di hatinya. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan ya Allah, wabil khusus jamaah hadal majlis ya Allah, hati yang bersih, tidak ada rasa dengki dengan sesamanya. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga apa? Keinginan setan pada diri manusia. Wa yasuddakum an dzikrillah. Dihalang-halangnya kita tidak berzikir kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Berapa? Zikran katsira. Zikir sebanyak-banyaknya, banyak kualitas, dihayati zikirnya yang lama, ataupun kuantitas, jumlahnya banyakin. Bagus itu, jumlahnya banyak, kualitasnya bagus, penghayatan. Di saat baca subhanallah, kita menghayati benar itu. Subhanallah, subhanallah. Zikron katsira, perintah Allah Subhanahu wa taala, zikir dong sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 17, wa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Kita diperintahkan oleh Allah, bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari. Jangan lupa, jangan tinggal itu tasbih. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat At-Tur ayat 49, wa minal lail fasabbihu wa idbarun nujum. Bertasbihlah, perintah Allah. Dan di saat terbenamnya an-nujum, bintang-bintang. Kapan itu? Waktu fajar. Waktu fajar perbanyak tasbih. Sebelum fajar itu, waktu-waktu sahur, Allah perintahkan tuh
baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil ashari yastaghfirun. Allah menyanjung orang-orang yang membaca istighfar di saat-saat sahur tuh, menjelang fajar itu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir, apa keinginan setan untuk diri manusia? Dihalang-halangnya kita sholat. Wa yusuddakum an zikrillah wa anis sholat. Dihalang-halangi kita biar nggak sholat. Sehingga kita sama tahu di dalam surat Al-Mudaththir ayat 38 sampai 47, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika orang di dalam surga saling bertanya, fi jannati yatasaalun anil mujrimin. Para ahli surga itu bertanya tentang orang-orang yang berdosa, mujrimin. Ma salakakum fi saqar. Apa penyebabnya mereka itu, kalian itu dimasukkan, dijebloskan ke dalam neraka saqar? Jawaban pertama, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami nggak pernah melakukan sholat. Makanya syaitan itu berusaha bagaimana semaksimal mungkin orang-orang itu meninggalkan sholat. Kalaupun sholat asar menjelang maghrib, sholat isya menjelang subuh, sholat zuhur menjelang asar. Itu biasa itu. Iblis gimana caranya supaya tidak sholat? Mudah-mudahan kita semua keluarganya. Makanya ada satu doa yang bagus kita ucapkan, yang kita tidak lupa ucapkan. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Seorang nabi, seorang rasul doa seperti ini, ya Allah, jadikanlah kami ya Allah muqimas shalah, pendiri shalah, wa min dzurriyyati. Jangan lupa itu zuriyah kita, keturunan. Bukan anak kita saja, tapi semuanya keturunan kita dijadikan oleh Allah orang yang muqimas shalah. Apalagi kita banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah. Sekelas Nabi Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam masih doa seperti ini. Maka jangan lupa itu baca, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-Fatiha ila ruh Sayyidina Rasulillah Muhammad
بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشيخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى ورقوح سمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطار